Pada cover manga One Punch Man chapter 204 ini, terdapat gambar Saitama memukul kalian dengan ekspresi yang serius. Judul chapter kali ini adalah Pria Jantan. Sebelum ke video yang lebih lanjut, seperti biasa putar dulu intronya. Hai sobat makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan Raiden menatap Darkseid dengan serius. Tak lupa kemunculan Raiden juga diperkenalkan oleh McCoy. Raiden, mantan Yokozuna dari Super Sumo, dimana hanya pegulat dengan tinggi lebih dari 3 meter dan berat 400 kilo yang diizinkan memasuki ring. Dengan tamparan yang cukup kuat untuk menghancurkan monster besar, dia memiliki rekor tak terkalahkan sebanyak 700 pertandingan. Dalam hal kemampuan bertarung, kami telah memastikan bahwa dia melampaui pahlawan kelas S. Nama Super Alloy Darkseid juga terkenal di industri kami. Pria dengan otot berlian, kekuatannya telah melampaui batas manusia, bahkan menjadi yang terkuat di antara semua makhluk hidup. Namun, ada satu manusia lagi yang mereka katakan memiliki kekuatan yang sama. Setelah itu Raiden menyaut, "Aku, bagaimana menurutmu? Haruskah kita mencoba kekuatan kita secara ringan?" Tantang Raiden ke Darkseid. Darkseid sedikit takut dan mencoba menolaknya. Namun hal itu sia-sia karena mereka sudah terlanjur melakukan kontak saat ini. Adu kekuatan pun dimulai. Tatapan serius keluar dari mata mereka. Hingga saatnya adu kekuatan berakhir atas permintaan Darkseid. Raiden setuju dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menakutinya. Lalu Raiden menyadari ada yang janggal dengan Darkseid. Sepertinya kau tidak dalam kondisi terbaik sekarang. Atau mungkin dia sudah melewati masa jayanya. Tak berselang lama muncul dua kandidat Neo Leader dengan menghancurkan pintu. Mereka adalah Marshalleo dan Cyborg Koko. Mereka akan mengamuk gak jelas di sana. "Ini adalah pemimpin kita yang mengagumkan kan?" kata Marshalleo. Melihat kedatangan mereka yang heboh sendiri, Raiden mengatakan pasangan berisik. Setelah itu McCoy juga mengenalkan mereka. Mereka adalah petarung bawah tanah yang merupakan kandidat pemimpin Neo. Marshalleo, juara sementara Dead Boxing. Lalu Cyborg Fighter Koko dari pertarungan Cyborg, di mana para petarung dengan tubuh dimodifikasi bertarung di tempat perlindungan bawah tanah lama dengan taruhan besar. Dia terlalu kuat sehingga tidak ada yang berani bertaruh. Jadi, dia dilarang bertanding. Lalu McCoy bertanya apakah mereka kecewa karena gagal dalam seleksi pemimpin Neo. Marshalleo menjawab, "Tentu saja, aku punya banyak keberatan, dasar bodoh. Kenapa orang kaya, tokoh agama, dan idola seperti boneka diberi status istimewa sebagai pemimpin baru? Bagaimanakah mungkin petarung kuat sepertiku hanya salah satu dari mereka? Apa kau ingin aku menghajarmu, ha?" Lalu Koko mengimbui, "Tepat sekali. Aku tidak berniat menuruti atasan yang lebih lemah dariku. Di medan perang, kitalah yang berguna." Protes dari mereka yang menganggap Neo Leader di hadapannya lebih lemah dari mereka. Namun setelah Koko menganalisa salah satu Neo Leader yaitu Wevi Gaza, ia jadi kena mental. Wanita ini rasio modifikasi tubuhnya lebih dari 71%. Mustahil. Bahkan pertarung Cyborg dalam pertarungan Cyborg memiliki rasio modifikasi sekitar 30% untuk lengan, kaki, dan mata mereka. Cyborgifikasi lebih dari 60% sangat berbahaya. Kasus yang berhasil jarang terjadi. Seberapa besar tekad yang dia miliki untuk melakukan ini? Akhir dari analisis Koko yang membuat dirinya tak berani bergerak. Melihat rekannya hanya diam saja, Marshalleo berkata, "Kenapa kau membeku? Terserahlah, akan kutunjukkan kecepatan pukulanku." Sarung tangan pasir besi penghancur tengkorak ini beratnya masing-masing 9 kilo. Tinju maut adalah pertarungan di mana KO langsung berujung kematian. Pertandingan hidup mati yang selalu menegangkan, seperti pertarungan pedang dalam duel sungguhan, kata Marshalleo sambil memperagakan tekniknya. Namun di hadapan leader, mereka seperti anak kecil yang ngamuk gak jelas, sampai-sampai membuat Suiryu tersenyum. Pukulan yang tidak buruk. Setelah itu Raiden menyuruh Darkseid untuk mundur. Namun Marshalleo malah mengerahkan tinjunya ke Darkseid. Ups, tanganku terpeleset. Dan dues. Marshalleo mendaratkan pukulan keras ke perut Darkseid.
Ah, salahku. Aku hanya bermaksud melakukan shadow boxing, tapi aku mengenaimu. Hehe, kau baik-baik saja? Teriak Marshallio dengan sombong. Namun hal itu malah membuat Darkseid sedih. Aku baik-baik saja, tapi apakah pergelangan tanganmu baik-baik saja? Tanya Darkseid. Setelah itu Marshallio baru diam setelah melihat pergelangan tangannya patah. Lalu Suiryu datang untuk menenangkan Marshallio. Kenapa kau tidak berhenti saja sekarang? Kau mengerti kan bahwa kau sudah kalah? Pulanglah, kata Suiryu. Mendengar perkataan Suiryu, mereka tambah marah dan langsung menyerang secara bersamaan dengan sekuat tenaga. Namun serangan mereka berhasil ditangkis oleh Suiryu dengan mudah. Bahkan Suiryu seperti tak mengeluarkan tenaga sama sekali. Melihat mereka sudah keterlaluan, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini masih mengulik tentang pertemuan Neo Leader. Tapi kali ini ada perusuh yang sok kuat yaitu Marshallio dan Koko. Mereka menyerang Neo Leader membabi buta, namun berakhir memalukan. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man chapter 204. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.